Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Agustia Dharma, NIM 19230215535. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Yang A. Definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu. Yang pertama, ada pengertian ilmu. Ilmu merupakan kumpulan suatu proses, kegiatan terhadap suatu kondisi dengan menggunakan berbagai cara, alat, prosedur, dan metode ilmiah lainnya untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah yang analis. Yang kedua, ada karakteristik ilmu. Berdasarkan kehidupan manusia, kita dapat merasakan berbagai kemajuan yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu. Contoh, Anda masih ingat orang bisa mendarat ke bulan. Sebelumnya hal tersebut dianggap mustahil, tetapi dengan adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, ternyata orang sampai juga ke bulan. Nah, berikut secara umum karakteristik ilmu ada dua macam. Yang pertama, bersifat akumulatif, merupakan milik bersama. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak. Yang C, ada bersifat objektif. Prosedur kerja atau cara penggunaan metode dalam menemukan atau meneliti sesuatu harus didasarkan pada metode yang bersifat ilmiah, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Contoh, berbagai model pembelajaran muncul diawali dan penggunaannya dalam pembelajaran, kemudian diteliti aktivitas model hal tersebut, kemudian diisolasikan. Klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada ilmu alam. Ilmu alam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumusan ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dan hukum-hukum yang pasti dan umum berlaku kapanpun dan dimanapun. Yang kedua ada ilmu sosial. Ilmu sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada humanities, ilmu humaniora. Ilmu humaniora adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari apa yang diciptakan atau perhatikan manusia. Yang berikutnya adalah pendidikan sebagai ilmu. Menurut beberapa ahli, S. Brojonegoro mengatakan ilmu pendidikan yaitu teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan. Dalam arti luas, ilmu pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Chesterfield mengatakan suatu bangunan yang sistematis mengenai aspek-aspek kuantitatif, objektif, dan proses belajar menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis pendidikan untuk diuji dan pengalaman seringkali dalam eksperimental. Imam Barnadi mengatakan ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Ilmu pendidikan bercorak teoritis dan bersifat praktis. Drivarkara mengatakan pemikiran ilmiah secara bersifat kritis, metodis, dan sistematis tentang realitas yang disebut pendidikan. Yang B, definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu pendidikan. Yang pertama, definisi ilmu pendidikan. Pakar pendidikan memiliki pandangan yang berbeda tentang pengertian ilmu pendidikan. Perbedaan pendapat itu disebabkan karena sudut pandang yang berbeda. Menurut Charter tahun 1995 berpendapat bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar dan juga mengajukan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis
untuk diisi berdasarkan pengalaman yang sering kali dalam bentuk eksperimen dan lain-lain. Yang kedua, karakteristik ilmu pendidikan. Karakteristik ilmu pendidikan meliputi yang pertama ada objek studi, B. metode, yang C. isi ilmu pendidikan, D. fungsi ilmu pendidikan. Yang C. definisi, karakteristik, dan klasifikasi seni. Yang pertama, pengertian seni. Ki Hajar Dewantara mengatakan seni merupakan perbuatan manusia yang timbul dari hidupnya, serta perasaannya yang bersifat indah sehingga dapat mengantarkan jiwa perasaan manusia. Seni merupakan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dengan kecakapan yang luar biasa sehingga menghasilkan sesuatu yang elok dan indah. Seni merupakan suatu ekspresi manusia yang berunsurkan keindahan dan diungkapkan melalui media nyata yang dapat dinikmati oleh panca indera manusia. Yang kedua, pendidikan atau mendidik sebagai seni. Menurut Gallagher tahun 1970, seni mendidik itu merupakan yang pertama, keterampilan jenius yang hanya dimiliki beberapa orang. Yang kedua, mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktikkan keterampilan itu. Yang D, ada pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Praktek pendidikan diakui sebagai seni. Implikasinya fungsi mendidik yang utama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, sejati, bukan pura-pura atau dibuat-buat. Anak tidak boleh dikorbankan sebagai kelinci percobaan. Dan setiap pihak memperoleh manfaat. Selain itu, pendidik harus kreatif. Skenario atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Yang lebih penting adalah improvisasi. Yang E, ada praktek pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Pendidikan sebagai ilmu. Yang pertama, ilmu pendidikan. Para pendidik dapat menyusun desain pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode, teknik mengajar, serta evaluasinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktek pendidikan merupakan aplikasi dalam ilmu pendidikan. Implikasi bahwa untuk menjadi seorang guru dapat dipelajari oleh siapapun melalui ilmu pendidikan tersebut. Yang F, pendidikan sebagai seni. Belajar itu adalah sebuah seni, bukan ilmu. Menurutnya sangatlah berbahaya menggunakan tujuan dan metode ilmu untuk urusan manusia sebagai individu. Meskipun sistem statistik sering digunakan untuk menerangkan tingkah laku manusia dalam kelompok yang besar dan suatu diagnosa ilmiah tentang struktur fisik manusia selalu sangat bermanfaat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.